Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hari ini, di kesempatan ini kita akan lanjut untuk mempelajari mata kuliah kimia analitik dengan bab yang ke-8 atau bab sub CPMK 8 yaitu berjudul spektrofotometri UV Vis. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa kita akan belajar tentang prinsip dasar, bagaimana instrumentasinya dan bagaimana analisis kuantitatifnya. Gitu ya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu nih, masih ingat nggak apa arti analisis kuantitatif? Analisis kuantitatif ya, Pak. Kalau seingat Harun ya, Pak, analisis kuantitatif itu seperti kayak kita menganalisis bagaimana datanya gitu sih, Pak, secara general gitu. Jadi kalau analisis kimia itu kan terbagi jadi dua. Ya. Ada analisis kualitatif, ada analisis Kuantitatif. kuantitatif. Kalau kualitatif itu ada tidaknya. Jadi ada tidaknya nggak, ada zat X nggak di dalam sampel tersebut. Itu analisis kualitatif. Kalau analisis kuantitatif, Itu baru jumlahnya, banyaknya. Ada berapa banyak zat tersebut di sampel. Jadi kalau ditanya analisis kualitatif apa, Rizwan? Ada atau tidaknya. Oke. Kalau ditanya analisis kuantitatif, ya jumlahnya. Berapa banyak yang ada tersebut. Bisa nggak analisis kuantitatif zat yang nggak ada? Nggak bisa. Makanya harus tahu dulu ada atau enggak. Makanya biasanya diawali analisis kualitatif dulu, terus dilanjutin analisis kuantitatif. Nah, spektrofotometri itu salah satu teknik untuk analisis kuantitatif yang menggunakan instrumen. Kan ada yang nggak pakai instrumen. Titrasi, gravimetri, nah itu kan nggak pakai instrumen. Instrumen itu alat yang di lab. Itu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk pengantar dan definisi. Apa itu analisis spektrofotometri? Kalau namanya spektrofotometri atau spektroskopi, berarti kita memanfaatkan sumber radiasi elektromagnetik. Jadi ada sumber, ditembakkan ke sampel, akan terjadi interaksi. Jadi ada yang datang, masuk ke sampel, ada interaksi dengan sampel tersebut. Interaksi ini yang nanti akan dibaca oleh instrumen. Nanti yang dibaca itu yang bisa kalian hitung jumlahnya berapa. Kalau seandainya kalian mau menganalisis misalnya CU. Seberapa banyak CU yang berinteraksi dengan sumber, itu yang nanti akan terekam atau terrecord di instrumennya. Gitu ya. Jadi dasar analisisnya adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Materinya apa di sini? Atom atau molekul. Gitu. Ini adalah posisi sinar UV dan visible dalam spektrum. Jadi sinar itu ada gelombangnya. Ada yang bisa kita lihat, ada yang nggak bisa kita lihat. Contoh yang nggak bisa dilihat, tapi ada. Radiasi atau gelombang radio. Kalian pernah dengar radio sekarang? Pernah. Pernah lihat ada yang masuk ke radio nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena gelombangnya nggak terlihat. Nanti dari radio itu yang paling tinggi gelombangnya. Kalau yang terlihat oleh mata itu yang visible. Makanya namanya visible atau dalam bahasa Inggris terlihat. Itu yang sering kita ingat dengan Meiji-ku Hibiniu. merah, jingga, Hijau. kuning itu dari paling kanan ke belakang. Meiji-ku hijau, biru, nila, ungu. Itu ke belakang sampai ke UV. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang prinsip kerjanya. Kan kemarin ada kuis yang Bapak nanya ke kalian kan? Apa komponen utama dari UV Vis? Oh, UV. Ingat ya. Yang waktu kuis ada yang dapat 100 nggak? Aduh, nggak ada ya. Nggak ada ya? Oke. Tapi seingat saya komponen utamanya tuh cahaya, Pak. Nah, ini makanya ada nih. Sumber sinar. Iya.
Nah, jadi komponen utamanya untuk UV pasti ada sinar, tapi sinar di sini masih polikromatis. Masih dari gabungan dari beberapa panjang gelombang. Sehingga butuh alat untuk mengubah dia jadi monokromatis. Dari banyak poli jadi mono. Poli jadi mono. Makanya poli itu banyak. Di sini butuh monokromator untuk mengubah jadi satu. Setelah itu sampelnya di dalam alatnya namanya apa? Bagus. Risman masih ingat ya. Namanya kuvet. Jadi kuvet untuk yang di UV phase. Nanti akan dibaca oleh detektor dan direkam oleh recorder. Gitu ya. Gambar ini namanya apa? Lambang panjang gelombang. Bagus, panjang gelombang. Sering disebut apa? Lambda. Oke, jangan lupa ya. Iya. Lanjut. Nah, ini komponen bagian-bagiannya. Ada sumber sinar, monokromator, sel sampel atau yang dibilang sama Risman tadi kuvet. Nah, tadi kan prinsipnya bagaimana agar bisa menghitung kuantitatifnya. Kan ada atau tidak, sekarang jumlahnya. Jumlahnya kita pakai hukum Lambert-Beer. Sinar yang masuk itu IO akan berinteraksi dengan C. Dia akan menyerap sebagian IO. Dan ada yang diteruskan. Itu adalah IT. IT adalah intensitas akhir. Jadi pasti yang lebih besar yang mana? IO atau IT? IO. Karena yang masuk misalnya 10 orang. 3 orang yang berinteraksi dengan C. Sehingga yang keluar cuma 7. Gitu ya. Perbandingan IO dan IT itu adalah namanya transmitansi. Ini di bawah tuh, transmitansi. T persen. IT per IO kali 100%. Ini yang nanti di dalam hukum Lambert-Beer akan menjadi absorptivitas molar. Absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikali B. B itu apa? B itu Tebal larutan. Dan C adalah konsentrasi. Dari hukum ini bisa kita turunkan jadi kurva kalibrasi. Yang nanti di soal bisa mengetahui jumlah dari konsentrasi. Ingat ya, kurva kalibrasi ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mana? Ini sumbu apa? X atau Y? Y, bagus. Yang ini? X. X itu adalah mewakili apa? Absorbansi. Konsentrasi. Yang Y? Absorbansi. Absorbansi didapat dari mana? Dari alat. Konsentrasi dapat dari mana? Kita yang hitung preparasinya. Dibuat 0, 1, 2, 3 ppm-nya. Gitu ya? Oke. Nanti untuk lebih jelas bisa kita cek di latihan soal. Nah, ini kurva kalibrasi. Banyak yang salah di nomor 5. Ingat yang nomor 5. Dia cuma bikin kurva kalibrasi. Ini ada perbandingannya nih. Nah, saya ingat yang nomor 5. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada skalanya. Jadi jangan 0, satunya di ujung, perbandingannya nggak ada. Kayak penggaris kan ada skalanya. Banyak yang kayak, apalagi yang di sini nih. Kan nilainya 0,102, 0,202. Kalian ambil tarik garis lurus misalnya 0,01. Berarti 0,02-nya di sini. Ada yang di sini langsung 0,05. Kan jauh. Makanya harus 0,03 dulu, 0,04. Ada perbandingan yang seimbangnya. Kalau nilainya 0,012, ambil di atas sedikit. Kalau seandainya pas, ambil sama. Ini ada yang beberapa yang keliru. Makanya nggak ketemu garisnya. Seharusnya dia samaan garis lurus seperti itu. Gitu ya?
Itu, Pak. Oke. Nah, lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal yang nomor 4 di kuis atau di ujian yang Bapak pernah berikan. Coba, ini udah dikerjakan kan tadi? Udah. Nah, coba Bapak hapus dulu. Berdasarkan penjelasan, coba jawab dulu latihan soal. Oke. Oke, siapa yang mau ngerjain? Ada, Pak. Oke, silakan. Udah, Harun? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Di soal yang ini, kita nggak perlu mencari persamaan regresi linier. Kenapa? Karena udah Udah diberikan. Kalau soal nomor 5, contoh seperti ini kalian harus cari. Dari sini, konsentrasi, absorbansi, diplotkan, tarik garis lurus, nanti dapat persamaan. Persamaan apa? Persamaan gitu. Regresi linier. Persamaan itu yang contohnya ini nih. 0,0425x tambah 0,0015. Sekarang kita lihat yang dijawab sama Harun. Setelah kita mempunyai persamaan regresi linier, ini ya. Ya, Pak. Kalau tadi yang soal contoh yang lain kan untuk dapat ini harus bikin kurva kalibrasi dulu. Sekarang udah ada, langkahnya dipangkas. Setelah mendapatkan ini, kita substitusi nilai X-nya berapa. Gitu ya. Nilai X yang akan kita cari. X itu apa? Konsentrasi. Y adalah absorbansi. Makanya X-nya yang keluar. Iya. Karena ini kan yang kita mau cari. Y-nya ada di soal. Y di soal berapa? Mana sih? 0,4265. Makanya ini nih. Y. Dikurang dengan 0,0015. 0,015 dari mana? Dari persamaan regresi linier. Ini namanya apa tadi? Slope atau intercept? Cek lagi. Intercept ya? Intercept ya. Yang berbarengan dengan X adalah slope. Berarti ini intercept. Absorbansi, sampel, dikurang intercept. Berapa hasilnya? 0,425. 0,425 dibagi 0,0425 hasilnya berapa? 10. 10 dikali 500. 500 dapat dari mana? 500 dapat dari konsentrasi faktor pengenceran. Faktor pengenceran. Coba makanya didapat 500. 10 dikali 500 sama dengan 5000 ppm. Jadi jawaban dari Harun benar ya? Iya. Oke, terima kasih Harun. Sampai di sini ada pertanyaan? Kurang lebih sih. Jelas ya? Jelas. Jelas ya. Ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Bapak harapkan kalian paham konsep, cara kerja, dan cara menghitung analisis kuantitatif dari UV-Vis, spektrofotometri. Analisis kuantitatif pasti didasarkan pada hukum Lambert dan Beer. A sama dengan E kali B kali C. Untuk menghitung apa? Konsentrasi. Gitu ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ada ujian lagi, nilainya bagus-bagus semuanya. Amin. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.